Maka qul huwallahu ahad, katakanlah Allahu ahad, Allah itu Maha Esa. Allahus samad, Allah adalah hajat kita yang sebenar-benarnya. Hajat kita bukan kepada dunia, hajat kita kepada yang menciptakan dunia. Hajat kita bukan kepada sawah, hajat kita kepada yang menciptakan sawah. Kalau sawah itu tidak diciptakan oleh Allah, masa kita bisa bikin sawah sendiri? Maka jangan gara-gara sawah lupa kepada Allah, tidak keluar 4 bulan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat kita sebenarnya hanya kepada Allah. Hajat kita bukan kepada makanan, tapi hajat kita kepada pertolongan Allah dalam makanan. Berapa banyak orang yang sakit zaman sekarang bukan karena kurang makan, tapi karena kebanyakan makan. Ini diabetes, kebanyakan nasi. Ini ginjal, kebanyakan kopi. Ini darah tinggi, kebanyakan sate kambing. Nah, ini kantong kering, kebanyakan apa? Kebanyakan pelit ketika disuruh sedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat kita yang sebenarnya adalah kepada Allah. Hajat kita bukan kepada anak kita, hajat kita kepada Allah yang bisa membuat anak itu menggembirakan kita. Berapa banyak orang di dunia ini tangisan gara-gara anaknya. Hajat kita bukan kepada kasih sayang istri kita, hajat kita adalah kepada Allah yang bisa memberikan hati istri kita itu cinta kepada kita. Kalau hati istri kita dibalik, walaupun kita sewenang malah ditinggal lari ke Korea. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak istri kami menjadi penggembira bagi penglihatan kami, penggembira hati kami. Kalau doa ini sudah makbul, maka anak istri itu menggembirakan kita. Istri jadi seneng kepada kita. Walaupun kita itu elek, gak punya duit, sakit-sakitan, ngantuan, itu seneng terus. Tapi karena kita ini lupa kepada Allah, akhirnya dihukum oleh Allah. Istrinya marah terus kepada kita. Kapokmu kapan? Sayangnya nggak kapok-kapok juga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang terjadi di sekitar kita, kesusahan-kesusahan yang menimpa kita, itu semua sebenarnya adalah fasilitas biar kita ini kembali kepada Allah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Perkara-perkara yang terjadi yang gak mengenakkan itu, biar apa? Biar kita itu gak fokus kepada masalah, tawajuhnya kepada Allah pencipta masalah. Tapi sayangnya kita itu malah muter saja kepada masalah-masalah itu. Maka para ulama mengatakan, la tarhal minal kauni ilal kauni fatakuna kal himarir raham walakin irhal minal kauni ilal mukawwini. Jangan kamu itu berpindah dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, seperti himar yang menggiling gandum. Jadi muter itu kayak yang giling tahu, sapi giling tahu itu muter. Sepertinya jalan, tapi jalan di tempat. Sepertinya maju, ternyata maju ke belakang. Tapi irhal minal kaun ilal mukawin, berpindahlah dari ingat makhluk menjadi ingat kepada penciptanya makhluk. La ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kalimat iman. Lalu kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Kita datang kepada istri kita, kita ngomong kalimat iman.
Assalamualaikum warahmatullahi, wahai istriku, saya hamba Allah, kamu juga hamba Allah. Kalau kita pengen sukses, maka harus taat kepada Allah. Insya Allah. Datang kepada anaknya, Assalamualaikum, wahai anakku, ayah sangat cinta kepada kamu. Maka amalkan agama yang sungguh-sungguh, biar berjumpa dengan ayah di surga. Insya Allah. Ketemu orang di pinggir jalan sudah tua, Mbah, Assalamualaikum, sepertinya sudah tua ya? Iya, sudah mau mati ya? Iya. Nah, kalau mati itu persiapannya bukan nasi, mati itu persiapannya sholat. Mari ikut saya sholat di masjid 3 hari. Nah, kalau kita ketemu orang mau ke sawah, Assalamualaikum, Bapak mau kemana? Saya mau ke sawah. Hati-hati Pak, mau ke sawah itu. Saya lihat sawah itu ternyata jurusan kuburan. Loh, jurusan kuburan bagaimana? Tetangga saya itu tiap hari ke sawah, lama-lama ke kuburan. Maka Bapak kalau pengen sawahnya bermanfaat di kuburannya, hasil dari sawah buat keluar 3 hari bersama saya besok. Insya Allah. Semuanya insya Allah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulang-ulang kalimat iman ini sehari 25 kali. Kata dokter rohani, mereka mengatakan orang kalau mengulang-ulang kalimat iman ini sehari 25 kali, maka rohani hanya akan meningkat. Siapa yang niat amalkan? Insya Allah. Yang nggak angkat tangan nggak niat sama sekali. Siapa yang niat? Insya Allah hadirin. Semoga diterima oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kita ulang lagi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan kepada kita pemimpin yang terbaik. Pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala nggak mungkin salah. Kalau pilihannya manusia itu banyak salahnya. Dikira baik, ternyata buruk. Dikira buruk, ternyata baik. Atau ternyata begitu-begitu saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengirimkan kepada kita pimpinan yang terbaik, manusia yang paling sempurna, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau kita mengikuti beliau, surga adalah jaminannya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa ikut saya maka pasti masuk surga. Siapa yang tidak ikut saya maka tidak mau masuk surga. Maka kita itu kalau apa saja yang datang dari baginda Nabi, kita terima, siap amal, siap sampaikan. Insyaallah semuanya hadirin. Kullu ma jaa bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Apa saja itu kalau datang dari baginda Nabi harus kita terima. Karena baginda Nabi itu semua apa yang disampaikan berdasarkan dengan ilmu. Coba kalau zaman sekarang orang itu mau taat kepada dokter karena dokter itu punya ilmu. Sekolah di UNS 10 tahun jurusan kesehatan. Akhirnya ada orang, Pak, diprediksi kamu ini sakit jantung, maka ini obatnya agak pahit ini, mahal lagi, 1 butir 100.000 sehari 3 kali. Mau apa enggak? Ya mau. Kalau enggak diminum nanti jantungku cepot. Walaupun uangnya sekarang cepot, yang penting jantungnya belum cepot. Akhirnya walaupun pahit, muahal, kita mau. Kenapa mau? Karena merasa dokter itu punya ilmu. Ada orang naik motor, ngebut, tabrakan, kakinya sakit, dibawa ke dokter. Ini bagaimana Pak Dokter? Wah, nggak bisa lagi, harus dipotong ini. Loh, dipotong? Iya, kalau enggak rusak di mana-mana. Iya, boleh dipotong. Berapa? 25 juta. Motong kaki bayar 25 juta. Tapi ya taat aja dia itu. Nah, ini dokter punya ilmu, nggak sembarangan motong. Akhirnya bayar 25 juta, hilang kakinya. Habis dibayar malah hilang. Bagaimana ini? Tapi orangnya taat saja terus.
Karena merasa dokter itu punya ilmu. Coba kalau yang bilang itu bukan dokter, sini kak potong kakimu bayar 25 juta. Kamu orang gila bagaimana ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baginda Nabi itu ilmunya itu bukan dari bumi, bukan dari hasil sekolah. Ilmunya itu belajarnya di Sidratul Muntaha. Tidak ada sekolah di bumi yang layak untuk baginda Nabi. Naik ke Sidratul Muntaha sana, langsung berjumpa dengan Allah bila kaifin wala misal, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa dikira-kirakan. Nah, makanya kalau apa saja sudah datang dari baginda Nabi, sudah cocok nggak cocok, ya harus cocok, kita tun, insya Allah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi ini orang yang sangat-sangat istimewa. Orang-orang zaman sekarang mengikuti orang yang katanya istimewa itu semangat. Kenapa kau pakai kaos seperti ini, nak? Ada angkanya, namanya bukan nama kamu juga. Oh, ini kaos mahal ini. Yang makai ini sudah bikin gol 500 kali. Padahal cuma nendang bola, masukkan gawang. Ya, cari gawang sendiri, tendang-tendang sendiri, gol-gol sendiri lebih cepat. Ya seneng. Ada orang, kamu kenapa kok rambutmu jadi warnanya merah begitu? Oh, ini ikut sama ini. Kok ini rambutnya setengah ada rambutnya, setengah nggak ada, sudah kayak jengger ayam ini, kenapa? Oh, ini ikut artis sana, artis ini. Itu ikut orang-orang yang nggak cebok, jadi semangat. Lah masa kita ikut baginda Nabi kok nggak semangat, ini bagaimana? Baju sunat malu, kalau bajunya orang nggak cebok semangat. Nanti kalau di akhirat kita jadi malu sama baginda Nabi itu. Kamu ngaku umatku pakai baju ala bajuku kok nggak mau, kenapa kamu itu? Ayo jawab bagaimana kalau sudah seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi ini manusia yang sangat istimewa. Super istimewa. Kencingnya saja obat untuk segala penyakit. Suatu ketika beliau ini kencing, bilang kepada sahabatnya, ini kamu buang ini air kencing saya. Nah, setelah beberapa saat kemudian sahabatnya balik, ditanya, Fulan, kau buang kemana? Oh, sudah saya buang di tempat tersembunyi. Insya Allah itu yang tahu itu hanya saya saja dan malaikat itu yang tahu. Kamu buang di mana? Oh, ada pokoknya tersembunyi. Kau minum? Iya ya Rasulullah, saya minum. Oh, kalau gitu kamu nggak akan sakit sampai mati. Kalau kencingnya Nabi ya nggak bikin jadi obat. Kalau kencingnya orang Temboro ya penyakitan. Najis lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang super istimewa. Keringatnya saja wangi. Maka seorang penyair mengatakan, kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Rumah kok baginda Nabi tinggal di situ, nggak perlu lampu lagi karena Nabi itu lebih terang daripada matahari. Wa maridin anta aiduhu zalama fihi minal iwaji. Wa maridin anta aidu, orang sakit kok dijenguk oleh baginda Nabi, maka langsung sembuh seketika. Ini orang yang istimewa ini dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Lah kok kita umatnya ini malah malas-malasan ngikuti. Suruh baca salawat ngantuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada amalannya baginda Nabi, cinta kepada keluarganya baginda Nabi, cinta kepada sahabat-sahabatnya baginda Nabi. Orang ngaku cinta Nabi, kok nggak cinta sahabat Nabi? Ini mesti pembohong ini. Seperti orang-orang Syiah itu, ngaku cinta Nabi tapi nggak cinta sahabatnya Nabi. Oh, ini bohong. Tidak mungkin orang cinta Nabi kok nggak cinta sahabatnya, nggak mungkin. Mesti sesat dan menyesatkan orang seperti itu. Maka jangan sampai kita tertipu oleh mereka. Insyaallah semuanya tadi. Kalau cinta kepada Nabi, cinta kepada ilmunya Nabi. Ngaku cinta Nabi, taklim ngantuk terus. Dipertanyakan ini.
Pondok nggak kuat, dipertanyakan juga itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada umat Nabi, cinta kepada Nabi, juga cinta kepada perjuangan Nabi, maka kita semua di sini niat untuk meneruskan perjuangan beliau. Subhanallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ulang lagi bahwasanya kita semua ini sebentar lagi berangkat ke akhirat. Rumah kita yang sebenarnya bukan yang di Temboro, rumah kita yang sebenarnya adalah yang di akhirat. Punya rumah apa enggak di sana? Kamu ini orang mana? Saya orang Temboro. Salah. Sebentar lagi akan datang malaikat yang merobek KTP Temboro kamu, diganti dengan KTP kuburan. Kita ini sebentar lagi ke akhirat. Maka yang kita pikirkan, bagaimana di akhirat itu kita punya pangkat. Bagaimana di akhirat ini kita punya tempat. Bagaimana di akhirat ini kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena pangkat yang sebenarnya pangkat akhirat. Rumah yang sebenarnya rumah akhirat. Kekayaan yang sebenarnya kekayaan di akhirat. Maka kalau orang itu hanya mikirkan dunia, lupa akhiratnya, itu adalah orang jahil. Talibud dunya jahil. Orang yang mencari dunia itu jahil. Kenapa jahil? Dikumpulkan, kemudian ditinggalkan. Itu diakui, nggak diakui ya seperti itu. Orang-orang yang kaya-kaya itu setelah mengumpulkan harta sekian banyak, yang dibawa ke kuburan berapa? Nggak ada dia dibawa. Yang dibawa hanya iman dan amal saja. Maka kalau orang yang pinter, yang terbaik itu dikirimkan ke akhirat. Insya Allah semuanya hadirin. Seperti para sahabat. Di antara Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau ini beli unta yang mahal, yang sangat bagus, unta balap. Nah, unta balap itu sekarang itu harganya sampai 1 miliar atau 2 miliar unta balap. Dia panggil semua teman-temannya. Ini coba dinaiki untanya ini, bagus apa tidak? Naiki. Oh, ini unta yang sangat bagus. Bagus. Oh iya, sudah sekarang lepas kekangnya, lepas pelananya, ini saya sedekahkan di jalan Allah. Yang bagus itu di jalan Allah. Kalau kita yang bagus taruh rumah, yang paling lecek itu taruh masjid. Kalau Jumatan ada kotak yang muter digolek, ini mana ini yang 1000 yang kemarin tuh mana tuh? Kok 100.000 masuk? Oh, itu sedihnya setahun. Kemarin kok 100.000 saya masukkan ke masjid tuh bagaimana? Angkah bodohnya saya naruh uang situ. Masalahnya waktu itu khutbah ngantuk, bangun-bangun kotak lewat. Nah, ini kalau kita itu seperti itu. Yang baik-baik untuk dunia, yang bagian jelek-jelek untuk akhirat. Itu mirip Qabil jadinya nanti. Qabil itu korban untuk Allah. Tapi dipilih itu tanamannya yang jelek-jelek, yang sudah busuk-busuk dikumpulkan untuk Allah, yang baik untuk dirinya sendiri. Akhirnya gak diterima oleh Allah. Kita kadang-kadang begitu, masa muda yang waktu baik untuk dunia, pas sudah tinggal peyotnya baru ke masjid. Ya jadi memang lebih baik sebenarnya, tapi yang terbaik bukan seperti itu. Anak-anaknya yang pinter-pinter, suruh sekolah dunia. Nanti yang sudah otaknya agak kurang-kurang, ngantuan baru dikirim ke pesantren. Sebagian ada yang seperti itu. Ini nggak nyindir loh, Pak. Cerita orang di sana mana nggak tahu saya. Dan nggak sengaja juga ngomong seperti ini. Ya. Mohon maaf kalau gitu. Ya. Tapi emang seperti itu aslinya. Kadang-kadang kita itu seperti itu. Kalau untuk ke masjid, bajunya compang-camping. Untuk acara nikahan, disetrika dulu. Kalau Nabi tidak, baju untuk tahajud itu yang terbaik. Untuk nemui orang-orang, baru yang biasa-biasa. Walaupun sebagian untuk nemui tamu ada juga yang mahal. Maka hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi bahwa kita ini sebentar lagi akan berangkat ke akhirat. Semua yang berangkat ke sini tadi sudah melihat sebelum jalan itu ada kuburan. Siapa isinya? Orang-orang yang dulu ke markas sebagian sudah tinggal di situ sekarang.
Yang nggak ke markas juga ada di situ sekarang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini orang yang pertama kali tinggal di dunia, kemudian merasa mau lama, ya wajar. Kita ini bukan orang pertama, bukan orang kedua, bukan orang ketujuh. Kita ini orang ke-7 miliar, kok masih tertipu terus? Betul-betul jahil. Orang kaya tidak bisa tinggal lama di dunia. Orang miskin juga tidak bisa tinggal lama di dunia. Rakyat tidak bisa tinggal lama di dunia. Pejabat juga tidak bisa tinggal lama di dunia. Karena apa? Karena memang manusia diciptakan Allah bukan untuk dunia. Sehebat apapun usaha kita untuk tinggal lama di dunia, maka akhir-akhirnya juga pasti meninggal dunia. Pikirannya dunia, pembicaraannya dunia, angan-angannya dunia, cita-citanya dunia, dalam mimpi pun yang kepikiran dunia. Hasilnya apa? Hasilnya meninggal dunia. Itu hasil akhirnya orang dunia itu meninggal dunia. Pangkat tertingginya seperti itu. Mau profesor, doktor, S1, S2, S3, S krim, kebanyakan S sampai pilot pun ujung-ujungnya gelarnya meninggal dunia. Tokoh-tokoh yang spektakuler katanya menguasai seluruh dunia, akhir-akhirnya ya menguasai kuburannya masing-masing, dan di sana ada ular yang siap menerkam bagi orang yang tidak taat kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita ulang lagi sampai menjadi sifat, sehingga pikiran kita itu kirimkan semuanya untuk akhirat kita. Insyaallah semuanya hadirin. Maka bagaimana istri berguna untuk akhirat, anak berguna untuk akhirat, rumah berguna untuk akhirat. Pokoknya apa saja yang ada di sekitar kita, kita kirimkan ke akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara kita gunakan untuk akhirat kita. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini bisa mendapatkan ini semua, langkah yang pertama kita ini harus dakwah. Langkah yang pertama harus dakwah. Karena dulu Nabi ini mengajari sahabat bukan hanya amal saja, bukan hanya ibadah saja, tapi mereka diterjunkan di dalam perjuangan, akhirnya punya iman yang kokoh. Karena punya iman kokoh, akhirnya mendapatkan nusratullah. Ketika mendapatkan nusratullah, tambah yakin dengan agama ini. Orang itu kalau belum punya pengalaman iman, maka nanti itu akhirnya imannya itu angin-anginan. Imannya itu 5 watt, mendrip, kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Kenapa? Karena belum punya pengalaman iman. Dan orang-orang soleh mengatakan, orang itu akan mendapatkan pengalaman iman kalau turun dalam medan perjuangan. Semuanya insyaallah hadirin. Kita datang ke rumah-rumah, kita ajak mereka untuk kembali ke jalan Allah. Ini tanda-tanda kita itu sayang kepada umat itu seperti itu. Orang walaupun sayangnya kayak apa kepada anaknya, tapi kalau belum ngajak anaknya amal agama, maka berarti dia itu masih kejam. Oh, kejam bagaimana? Sudah saya nikahkan, saya sekolahkan, saya kasih makan. Oh, kejam. Lah anak kok gak diajak sholat tuh berarti kejam. Jadi membiarkan anaknya untuk masuk ke neraka, ini sekejam-kejamnya manusia. Maka kalau kita ini cuma ngasih makan, ngasih minum dan sebagainya, itu sama saja seperti sayang kita kepada ayam potong. Kasih makan, kasih minum, taruh kandang, ujung-ujungnya disembelih buat ayam panggang. Nah, begitu juga. Anak kita kasih makan, kita kasih minum, nggak kita ajak sholat, ujung-ujungnya jadi bahan bakar api neraka, dipanggang di neraka. Maka orang tua yang nggak ngajak anaknya untuk sholat, orang tua yang kejam, pembunuh berdarah dingin. Membunuh sambil tersenyum-senyum. Rasakan masuk neraka kamu kan? Ternyata geret bapaknya. Repot kalau begini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dakwah, tanda kita sayang kepada umat. Dan orang itu kalau dakwah
dicintai oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kalau kita ini dakwah menyayangi umat, kita ini akan dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, selesai masalah dunia akhirat. Insyaallah jamaah hadirin. Datang sebelum ke masjid, datang ke tetangga kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, mari kita ke masjid. Di masjid itu pahala sholatnya dilipat gandakan 27 kali lipat. Kalau sholat 2 rakaat saja sudah pahalanya dunia dengan segala isinya lah. Bagaimana kalau 27 kali lipat itu? Maka orangnya marah. Baru ke masjid kemarin sore saja sudah ngajak-ngajak orang. Nggak terima saya. Oh Bapak nggak terima? Ya sudah, nggak apa-apa Pak. Saya hari ini balik dulu, besok mau datang lagi. Loh kenapa kok datang lagi? Ya ngajak Bapak lagi. Sampai kapan? Sampai Bapak mati atau saya mati dalam mengajak Bapak. Nah, kalau kita seperti itu, Masya Allah, suasana ajak mengajak jadi baik sekali. Yang anak-anak muda datang kepada orang tua, Masya Allah Pak, kita ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, makan rezeki dari Allah, sebentar lagi akan berjumpa dengan Allah. Mari ke masjid-masjidnya Allah, persiapan berjumpa Allah. Insyaallah semuanya hadirin. Nah, kalau simpel gitu bisa semua sebenarnya. Ya aslinya ya bisa, tapi males. Nah, yang repot itu males ini. Maka Nabi itu selalu mengajari umatnya untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari al-ajz, gak mampu amal, wal kasal, dan mampu tapi malas. Insyaallah diamalkan insyaallah hadirin. Kita dakwah terus menerus. Kalau dakwah ini sudah dibikin, maka nanti kebaikan-kebaikan akan menyebar ke seluruh dunia. Maka orang-orang Ansor paham tentang masalah ini. Ketika baginda Muhammad SAW datang ke Madinah, maka mereka langsung menyambut, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Telah muncul bulan purnama kepada kita dari arah Thaniyatul Wada'. Bulan purnama itu baginda Nabi itu maksudnya. Ansar bukan hanya bergembira begitu saja. Mereka mengatakan wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Wajib syukur atas kami selagi masih ada orang dakwah. Jadi kalau ada jamaah datang jangan mencureng, tekoneh. Ampun ngoten Pak. Harus syukuran kita ini. Datang jamaah berarti akan ada agama. Kalau agama wujud di kampung saya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat, akan Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Maka kalau jamaah datang seneng seperti senengnya orang-orang Ansor. Insyaallah semuanya hadirin. Kalau jamaah nggak datang, mau kita susah. Loh kok jamaah nggak datang kamu saya ini? Bahaya. Jamaah nggak datang, dakwah hilang, keberkahan akan hilang. Sawahnya tidak hilang, berkahnya yang hilang. Mungkin nanti sawahnya gagal panen, kalaupun panen dikasih makan anaknya beling, kasih makan istrinya lari ke Korea. Kok Korea terus sih, bagaimana ini? Belikan mobil, wabrak, belikan motor, bannya gembos, belikan rumahnya tengkar terus. Ini namanya nggak berkah. Kenapa berkah hilang? Karena agama hilang. Kenapa agama hilang? Karena dakwah hilang. Kenapa dakwah hilang? Jamaah lama tidak dikirimkan. Maka kita niat dari markas kita ini, kita kirimkan jamaah ke seluruh dunia. Insyaallah semuanya hadirin. Maka orang Ansar bukan hanya bergembira dengan datangnya Rasulullah, dengan usahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengatakan ayyuhal mab'utu fina kita bil amril muta'. Wahai utusan
engkau telah membawa perintah yang kami taati. Engkau kemana saja kami siap ikut. Engkau perintah akan apa saja kami siap taat. Engkau ajak kemana saja kami siap berangkat. Insyaallah semuanya hadirin. Jadi kita ini bukan hanya jadi penonton orang dakwah, tapi kita jadi menjadi orang-orang yang mau ikut dakwah. Karena orang-orang dakwah itu orang-orang ngamalkan agama. Kalau orang ngamalkan agama akhirnya masuk surga. Kalau cuma kita tonton saja, namanya nonton orang masuk surga. Nah, kalau nonton tadi nggak ikut masuk. Lah tempat di akhiratnya cuma dua, hanya surga dan neraka. Nonton orang masuk surga berarti masuk neraka. Naudzubillah. Maka di sini yang mau jadi pejuang atau penonton, yang mau jadi pejuang angkat tangan, insyaallah hadirin.